Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani layar kaca Anda dengan membahas tema Child Free, menyalahi fitrah dan akidah. Masya Allah, ini tema yang begitu menarik ya pemirsa. Dan untuk membahas tema ini tentu saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir Ustazah Siska Mailana Sari, SPD. Beliau adalah praktisi pendidikan. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Mbak Siska? Alhamdulillah luar biasa. Masih tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Ustazah Siska, kali ini kita akan membahas child free, menyalahi fitrah dan akidah ya Ustazah ya. Iya, ini tema yang begitu menarik dan sempat viral ya Ustazah di media sosial tentunya ya, di berita-berita, televisi, entertainment dan sebagainya. Dan ini banyak yang memang berpendapat child free, memilih untuk menikah tetapi tidak memiliki anak begitu ya Ustazah. Ini faktanya seperti apa sih Ustazah di Indonesia sendiri mungkin Ustazah? Baik Mbak Rini dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, ini sebuah pembahasan yang sangat luar biasa ya. Walaupun sebenarnya mungkin viralnya gitu ya, atau pembahasan child free ini sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya, tapi pemahaman ini saya yakin pasti masih ada gitu ya. Masih ada beberapa orang, mungkin orang-orang yang kemudian mengambil pemahaman ini gitu ya di dalam kehidupannya, bahwasanya dia tidak mau memiliki anak gitu ya. Padahal tidak mau memiliki anak. Di sisi lain padahal kita tahu juga ya, banyak orang yang kemudian dia sangat menginginkan anak tetapi oleh Allah memang belum dirizkikan memiliki anak ya. Ini kan satu hal yang sangat bertolak belakang. Satunya tidak bermasalah, bisa insya Allah gitu ya, tidak mau, tapi yang di satu sisi sudah mendambakan gitu ya, karena dia mengerti bahwasanya anak itu dengan segala macam istilahnya sama oleh Allah itu diberikan ya, ketika kita memiliki anak dengan segala macam kelebihan dan keutamaan ketika kita memiliki anak, dia termotivasi. Nah ini malah ada justru gitu beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak menginginkan memiliki anak. Nah child free ini kalau kita lihat, ini kan faktanya dia menikah tetapi tidak ingin memiliki anak. Artinya memang memutuskan untuk tidak memiliki anak bukan karena permasalahan. Memutuskan tidak memiliki anak atau memilih untuk tidak memiliki anak gitu ya. Bukan karena alasan kesehatan gitu ya. Bukan karena alasan-alasan yang memang benar-benar dia tidak bisa istilahnya hamil, kemudian tidak bisa melahirkan secara alami, atau memang ada sesuatu hal yang membahayakan ketika dia hamil dan melahirkan misalnya begitu gitu ya. Tapi karena memang dia tidak mau aja gitu, tidak mau memiliki anak. Nah ini faktanya sudah banyak gitu ya, apalagi di negara-negara barat gitu ya, atau negara-negara yang tidak bukan mayoritas muslim gitu ya. Itu ya kita bisa melihat lah, misalnya seperti yang dekat-dekat sajalah ya, masih di Asia juga, Korea dan Jepang misalnya. Itu kan banyak sekali warganya yang tidak ingin memiliki anak gitu, karena merasa bahwasanya memiliki anak itu menambah beban yang baru. Sedangkan kehidupan dia sendiri aja sudah beban, sudah banyak beban gitu. Kalau masih harus ada anak yang harus dia hidupi, harus dia urusi, kan itu juga menambah beban yang baru lagi. Maka memilih ya sudah tidak usah. Itu anggapan mereka. Anggapan mereka bahwasanya ya sudah tidak usah memiliki anak lah daripada repot gitu. Nah, itu satu sisi. Ada juga yang bisa jadi ya karena tidak memiliki anak, selain tadi karena memang menganggap anak sebagai beban, ada juga yang memiliki anak itu sebuah traumatis tersendiri. Gitu. Jadi ya, memiliki anak justru menimbulkan trauma atau karena ada trauma tertentu gitu ya, maka dia tidak mau memiliki anak
Mungkin dia dalam keluarganya atau bangunan keluarganya pada saat itu mungkin membuat dia melihat bahwasanya wah, kalau memiliki anak itu malah justru secara mental ya, mungkin secara beban hidup secara ekonomi mah dia mampu gitu ya, tapi secara mental dia ada traumatik tertentu sehingga tidak mau memiliki anak kan gitu. Ada alasan yang begitu. Ada alasan yang memang ketika tidak memiliki anak itu kan lebih bebas gitu ya. Bebas kemana-mana. Bebas kemana-mana. Tanpa khawatir meninggalkan anak di rumah. Ya, tidak khawatir meninggalkan anaknya, tidak khawatir nanti akan memikirkan bagaimana masa depan anaknya gitu ya, pendidikan dan yang lain-lain gitu. Nah ini fakta yang terjadi gitu ya di tengah-tengah, ternyata ada di tengah-tengah masyarakat bahwasanya ada beberapa orang atau sekelompok orang yang memiliki pemikiran ini gitu. Nah ini ya kenapa perlu kita bahas, karena memang ini sesuatu hal yang memang perlu kita lihat lebih dalam lagi, karena si child free ini gitu ya, pemikiran tidak ingin memiliki anak atau memilih tidak ingin memiliki anak ini kan satu hal yang seperti gunung es gitu ya. Seperti gunung es yang harus kita tinjau secara historis mungkin gitu ya. Kenapa, nanti kita akan bahas kenapa kok bisa muncul gitu ya. Nah ini nih di Jepang ya Ustazah, artinya di Asia tapi di luar negeri. Iya, untuk di Indonesia sendiri sudah banyak yang mengadopsi sudah banyak yang menganut itu ya. Karena memang Indonesia angka kelahirannya juga kan lumayan gitu ya, tapi ternyata ada ya, karena itu kan pemikiran yang baru-baru ini kemudian menjadi viral ya, atau pemikiran yang dikampanyekan. Justru ada beberapa orang yang sampai mengkampanyekan si pemikiran ini gitu. Jadi banyak juga di Indonesia gitu, walaupun Indonesia belum kondisinya ya, belum separah Jepang misalnya atau Korea gitu ya, yang mereka tidak mau memiliki anak gitu. Baik, tapi tentu harus kita bahas ya Ustazah, karena memang ini menyangkut permasalahan umat tentunya. Baik, Masya Allah, ini menarik sekali Ustazah, child free menyalahi fitrah dan akidah tema kita. Tapi mohon maaf Ustazah, kita break sejenak. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam, pemirsa LDS TV, kita masih membahas tema child free menyalahi fitrah dan akidah bersama Ustazah kita, Ustazah Siska Mailana Sari SPD. Mohon maaf Ustazah. Baik, kita lanjutkan ya Ustazah perbincangan kita tentang child free. Tadi kita sudah membahas fakta-fakta yang terjadi ya Ustazah. Ternyata banyak orang-orang yang mengadopsi ya pemikiran tentang child free ini, menikah tapi tidak ingin punya anak. Bukan cuma di Barat, bahkan sampai di Indonesia. Tadi Ustazah menyampaikan bahkan ada yang kemudian mengkampanyekannya, artinya menyampaikannya pada halayak ramai ya Ustazah. Dan tentu saja ini perlu kita bahas bagaimana dan apa sih Ustazah yang melatar belakangi mengapa kemudian orang-orang ini memiliki pemikiran untuk child free, padahal mereka satu sisi siap berumah tangga ya, siap menikah gitu, punya keluarga yang baru, tapi mengapa justru mereka memilih untuk tidak memiliki anak Ustazah? Ya, terima kasih Mbak Rini dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah.
Ya tentu segala hal itu pasti ada yang melatar belakangi ya, kayak tadi seperti ya karena adanya apa ya sistem kehidupan yang ada pada saat ini memang membentuk kita gitu ya, menjalani kehidupan itu dengan susah payah dan berat. Itu wajar sebenarnya ya, karena memang kita hidup di dalam sistem kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, kemudian tidak sesuai dengan tuntunannya yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar ketika persoalan-persoalan itu kemudian bermunculan gitu. Yang seharusnya kan pemikiran child free itu tidak seharusnya ada di dalam benak kaum muslimin gitu ya, di negara yang mayoritas muslim harusnya seperti di Indonesia seharusnya itu tidak ada gitu ya. Mungkin yang di luar negeri tadi itu kan tidak mayoritas muslim, ya mungkin wajar saja gitu. Bahkan ya justru mereka bukan muslim mungkin. Ya. Makanya wajar ketika muncul yang begitu. Nah ini kan yang disayangkan ketika para muslimah justru gitu ya, para calon-calon ibu ini kemudian memiliki pemikiran child free gitu. Nah, pemikiran child free ini tidak muncul begitu saja karena adanya beban-beban ya, walaupun kita mengakui bahwasanya kehidupan saat ini bebannya luar biasa. Tapi tidak hanya itu saja. Pemikiran child free ini kalau kita tinjau secara histori sebenarnya ada agenda yang memang ditargetkan ya oleh negara-negara barat, bahwasanya dengan konsep teori Malthusnya, bahwasanya kalau populasi dunia atau populasi manusia semakin hari semakin banyak, maka alat pemenuhan kebutuhannya akan semakin berkurang. Maka nanti akan menimbulkan segala macam kekacauan lah gitu. Maka perlu adanya pengurangan populasi. Nah, gitu. Makanya muncul kan di sana ada legalisasi aborsi gitu ya. Termasuk pemikiran child free ini. Daripada diaborsi ya mendingan dari awal nggak usah punya anak. Tidak usah memprogram diri untuk bisa memiliki anak. Nah ini latar belakangnya. Nah kemudian ditambah lagi bahwasanya rasa takut akan keadaan masa depan itu kan karena takut ya. Nanti kalau punya anak, kemudian anaknya tidak bisa kita asuh dengan baik karena belum mapan, atau dia ketika menikah memang belum siap, ya belum siap, yang harusnya kan tidak begitu. Nah ketika menikah ya tuh harusnya sudah siap lahir batin dan beserta dengan ilmu-ilmunya, beserta dengan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan kita tanggung ketika kita menikah, termasuk salah satunya adalah keturunan. Gitu. Nah, ini ketidaksiapan itu kan perlu dididik lagi nih para calon ibu atau calon ayah gitu ketika akan menikah. Nah, kan bukan masalah harus sudah kalau tidak siap mah child free aja, bukan begitu kan gitu harusnya ya. Nah, ini yang melatar belakangi. Nah, ini kenapa kemudian child free ini mungkin awalnya hanya 1-2 orang saja yang membawa pemikiran ini, tapi karena wah iya juga ya gitu akhirnya apalagi tadi dikampanyekan, ditulis menjadi status sosial media, story dan sebagainya. Iya betul, akhirnya orang kan jadi berpikir iya benar juga nih, ya sudahlah daripada memiliki anak kemudian timbul permasalahan-permasalahan yang baru, mendingan nggak usah saja. Ya ini sebenarnya karena memang tadi awalnya secara historis kita lihat memang dikampanyekan ya untuk tidak memiliki keturunan sebenarnya gitu ya, untuk mengurangi populasi dunia karena adanya teori tadi itu. Dan itu sebenarnya memang keinginan Barat dan teori dari Barat, bukan dari Islam. Betul, itu adalah teori dari Barat dan itu pemikiran Barat yang seharusnya kita sebagai Muslim, apalagi kita hidup di dalam negara yang mayoritas Muslim gitu ya, harusnya pemikiran ini tidak layak untuk kita adopsi. Gitu. Tapi kan sayangnya gitu ya, ada beberapa yang kemudian mengadopsi dan itu mengajak orang lain juga memiliki pemikiran yang sama dengan dia gitu. Nah, nanti istilahnya persoalan-persoalan atau latar belakang inilah yang harus kita lihat ketika kita ingin menyelesaikan persoalan ini atau ketika kita akan menanggapi persoalan ini gitu, secara historisnya, latar belakangnya bagaimana gitu ya, nanti kita harus melihat gitu, tidak hanya dari satu sisi, oh yaudah kalau trauma ya sudah berarti memang dia tidak layak misalnya begitu. Tadi kan harus ditelisik dulu traumanya karena apa, oh karena beban beratnya karena apa, ya wajar memang aturan kehidupan kita yang sistem kapitalisme yang
ada di dunia ini sekarang, yang sekuler ini ada di dunia ini, memang kan membuat jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin gitu ya, bahwa Jadi memang wajar beban kehidupan itu beban sangat berat. dan Berat. seharusnya bukan child free. Bukan, jadi solusinya betul. begitu, Jadi Ustazah. child free itu bukan akar permasalahan dari beban hidup yang semakin berat gitu loh, gitu. Jadi harus didudukkan gitu ya. Sebenarnya alasan-alasan yang tadi dipakai oleh orang-orang yang memilih untuk child free itu harus didudukkan satu persatu sehingga pas gitu. Apakah child free ini memang benar-benar menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi atau tidak gitu? Apa malah justru semakin menimbulkan persoalan yang baru gitu? Karena ya seperti tadi ya contohnya di Jepang dan di Korea kan menimbulkan persoalan baru ketika orang-orang tidak mau memiliki anak di masa gitu. depan mereka akan kekurangan generasi. Betul. Kita tidak akan mendapatkan bonus demografi gitu ya. Tidak akan bisa tuh Indonesia emas akan tercapai kalau populasinya semakin hari semakin berkurang atau Indonesia itu dihuni oleh para manula. Masya Allah, benar sekali. Padahal bonus demografi pasti ada juga kelebihannya yang patut kita syukuri begitu ya Ustazah. Menarik sekali Ustazah, kita sudah membahas tentang fakta, kemudian apa yang melatar belakangnya. Dan ini tentu membuat saya penasaran dan pemirsa LDS TV di rumah juga penasaran bagaimana nanti solusinya di dalam Islam. Tapi kita break sejenak Ustazah, dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama kami di Indahnya Islam, dan pemirsa, kita masih membahas tentang child free bersama Ustazah kita, Ustazah Siska Mailana Sari. Ustazah, kita lanjut ya Ustazah. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana faktanya baik di luar maupun di Indonesia sendiri yang mayoritas muslim, banyak yang mengadopsi pemikiran child free, bahkan mengkampanyekan, dan ternyata itu begitu banyak latar belakang ya yang membuat mereka mengadopsi itu. Dan saya penasaran tentunya dengan pemirsa LDS TV, bagaimana pandangan Islam sendiri Ustazah? Apa yang harus kita lakukan begitu ya terhadap orang-orang yang memilih untuk child free, dan apakah child free ini sendiri benar di dalam Islam? Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Rini dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Nah, karena kita sebagai seorang muslim kan kita harus mendudukkan segala macam persoalan itu berdasarkan aturan Islam, kan begitu ya. Emang sudah seharusnya dan sudah sewajarnya. Maka kita akan lihat bagaimana child free ini di dalam pandangan Islam. Nah, child free ini kan bukan istilahnya bukan hubungan pergaulan bebas kan sebenarnya gitu. Iya, kebanyakan yang sudah menikah justru ya Ustaz. Iya, menikah kemudian tidak mau memiliki anak. Nah, kita melihat dulu dalam pandangan Islam tentang pernikahan itu sendiri, gitu ya. Yang pertama tentang pernikahan. Pernikahan itu kan sebuah aktivitas atau disebutkannya ibadah sepanjang masa yang paling panjang waktunya gitu, karena kita tidak pernah bisa memprediksi sepanjang apa usia pernikahan itu gitu. Makanya di dalam pernikahan juga ada yang namanya ibadah itu tadi itu. Nah, di dalam pernikahan itu salah satunya kenapa sih ada hukum pernikahan? Kan manusia ini tetap harus melahirkan generasi yang berikutnya.
kalau tidak ada lahir generasi yang berikutnya, punah. Iya, makanya. Sedangkan manusia ini adalah khalifah fil ard, kan gitu, yang akan memimpin dunia, yang ngatur dunia. Nah, kalau sampai punah, siapa yang nanti akan mengatur dunia, kan begitu. Maka harus generasi berikutnya ini harus terus-menerus harus lahir gitu loh. Maka ada aturan pernikahan, inilah salah satunya dalam rangka untuk melahirkan generasi berikutnya. Nah, gitu. Maka ini baru pandangan tentang itu ya di dalam Islam. Maka ketika seseorang ingin menikah, maka dia harus mempersiapkan diri bahwasanya di dalam pernikahan itu nanti akan ada keturunan gitu. Konsekuensinya salah satu adalah memiliki keturunan gitu. Dan dia sudah harus sadar dan sudah harus mempersiapkan diri ketika para pemuda dan pemudi akan menikah, dia harus belajar gitu. Makanya kan sering ya kalau sekarang itu banyak mungkin hanya sekedar hawa nafsu saja gitu ketika akan menikah. Nah, ketika mau menikah alasannya mau punya anak takut baby blues ya gitu ya, takut trauma, takut menimbulkan nanti berpengaruh kepada kesehatan mental dan yang lain-lain, mendingan nggak usah punya. Tidak cantik lagi kan? Tidak cantik lagi, berubah bentuk badannya dan yang lain-lain gitu misalnya. Nah, ini kan sebuah persoalan yang harusnya diselesaikan dulu ketika sebelum menjalani pernikahan kan gitu. Makanya dia akan siap dengan segala macam konsekuensi di dalam pernikahan, salah satunya adalah adanya keturunan gitu ya. Makanya ini yang harus dipersiapkan di dalam pandangan Islam. Maka ketika apalagi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, pasti di dalamnya itu akan ada yang namanya keturunan kan gitu ya. Sewajarnya memang begitu ya, kecuali memang yang Allah berikan tidak memberikan, itu perkara urusan Allah itulah ya. Tapi secara umumnya alaminya harusnya kan laki-laki dan perempuan ketika menikah ya memang dalam rangka akan melahirkan keturunan gitu. Maka ketika dia tidak menginginkan adanya anak di dalam pernikahannya, justru inilah yang tadi seperti yang disebutkan di awal bahwasanya child free ini malah justru menyalahi fitrah gitu. Tidak pada fitrahnya manusia gitu. Kalau memang dia nggak boleh memiliki keturunan gitu. Dan juga berarti menikahnya itu sekedar hawa nafsu gitu. Pelegalan hawa nafsunya dengan menikah tapi tidak siap untuk memiliki anak. Iya, makanya pernikahan itu kan banyak ya aturan-aturan, konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, ini di dalam pandangan Islam. Nah, mengenai ini dari sisi pernikahannya sendiri kan memang tujuannya salah satunya untuk itu gitu ya. Berarti kan sudah menyalahi tujuan dari pernikahan itu sendiri sebenarnya, kemudian menyalahi fitrah bahwasanya tidak mau memiliki keturunan, ya hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu ya pasti gitu ya, kecuali memang Allah yang menginginkan itu pasti akan ada keturunan di dalamnya gitu. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya dia trauma dan yang lain-lain harus diselesaikan terlebih dahulu gitu sebelum dia masuk ke jenjang pernikahan, sehingga persoalan itu selesai tidak mempengaruhi pernikahannya. Nah, ini yang harus dilihat gitu ya. Nah, kemudian ketika dia tidak yakin misalnya terhadap rezeki gitu ya, beban ekonomi yang sangat luar biasa, pendidikan mahal gitu kan, malah justru pos paling banyak itu kan pendidikan kalau sekarang itu ya. Masih bayi juga menyedot banyak dana, Ustazah. Betul. Pasnya susunya dan sebagainya. Iya betul. Jadi ini kalau itu apa yang disalahi justru akidahnya. Kenapa? Karena dia tidak yakin ketika Allah itu memberikan kita keturunan, bahwa kan dengan lahirnya seorang bayi beserta juga di dalamnya itu ketetapan rezeki, ajal dan yang lain-lain. Masya Allah, termasuk rezeki itu adalah salah satu hal yang sudah Allah tetapkan. Betul. Makanya ini yang perlu kita lihat, udah menyalahi fitrah sebagai manusia, ditambah lagi menyalahi akidah gitu. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu ketika memang menitipkan seorang bayi gitu ya, seorang manusia di dalam diri kita, bahwa Allah itu juga akan menyertakan rezekinya dan yang lain-lain gitu di dalamnya. Anak bawa rezeki sendiri begitu ya Ustazah. Betul. Artinya tidak perlu kita khawatirkan. Ini kemudian harus banyak ngaji, harus banyak ilmu, dan child free bukan hal yang boleh diadopsi, bukan pemikiran yang boleh diambil oleh muslim tentunya Ustazah. Baik Ustazah, menarik sekali perbincangan kita, namun mohon maaf Ustazah karena waktu juga yang
sudah berada di penghujung acara, maka silakan Ustazah jika ada closing statement dari Ustazah. Ya, baik Mbak Rini dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Sekali lagi, child free itu adalah suatu pemikiran ya yang menyalahi akidah dan fitrah kita sebagai manusia, begitu juga akidah kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu kita hilangkan jauh-jauh pemikiran dari child free ini, karena kita yakin kepada Allah bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan sebuah aturan, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita di dalam menjalani aturan-aturan tersebut. Dan sekali lagi, aturan yang Allah berikan itu pasti akan menguntungkan manusia dari sisi manapun. Maka jangan khawatir ketika kita taat kepada aturan Allah, pasti akan ada kemanfaatan, ada keberkahan yang melimpah yang akan kita dapatkan. Mungkin itu Mbak Rini dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Siska Mailana Sari sudah membahas child free, menyalahi fitrah dan akidah. Semoga Ustazah selalu sehat, sekeluarga juga selalu sehat, sehingga kita bisa berbincang kembali di indahnya Islam. Dan pemirsa LDS TV, demikianlah tadi indahnya Islam. Program ini dapat Anda saksikan kembali di jam dan gelombang yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini Alfi Majidah yang bertugas, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.